Hai Sobat Bersinar. Jadi Vera lagi ada di salah satu SMP yang ada di Kota Gorontalo. Ya, betul sekali. SMP Negeri 8 Kota Gorontalo. Kali ini Vera mau jalan-jalan keliling-keliling lingkungan SMP Negeri 8 Gorontalo untuk menyapa siswa-siswi yang ada di sini dalam program Mohabari. Sekarang ini kita sudah berada di dalam lingkungan SMP Negeri 8 Kota Gorontalo. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Subkor P2M dan staf dari P2M BNN Kota Gorontalo. Jadi kita akan jalan-jalan di taman, kita akan melihat siswa-siswi yang nantinya akan kita sidak dan kita tanya-tanya tentang pemahaman mereka tentang narkoba. Ayo. Jadi kita udah ada target. Hai. Kalian lagi duduk-duduk santai ya di taman? Iya, kalau boleh tahu ini kelas berapa? Kelas 8, kelas 9. Oh, jadi lagi ngobrol-ngobrol santai-santai di taman. Sebelumnya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Miftah Pakaya dari kelas 96. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Tumu dari kelas 82. Perkenalkan, nama saya Fajria Musdalifah dari kelas 87. Oh, cakep-cakep ya. Jadi sebelumnya kami dari tim BNN Kota Gorontalo dalam program Mohabari, kita memilih SMP Negeri 8 Kota Gorontalo untuk kita sapa siswa-siswinya karena kita yakin kalian di sini anak-anak pintar, pasti kalian sudah tahu apa itu narkoba. Tapi kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan karena saya didampingi oleh penyuluh-penyuluh hebat dari staf P2M BNN Kota Gorontalo. Adik, ada pertanyaan apa? Saya mau bertanya, mengapa pejabat dan artis bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Oh, kenapa pejabat dan artis bisa sampai terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Mungkin akan dijawab dari salah satu kakak-kakak cantik yang ada di sini. Mungkin dari Kak Ina, bisa dijawab Kak? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari Fazria. Oke. Mengapa pejabat dan artis itu bisa terjerat dalam narkoba? Pejabat dan artis itu adalah salah satu public figure di masyarakat. Jadi untuk terjerat narkoba ini peluangnya sangat besar karena pejabat dan artis itu memiliki waktu yang sangat sibuk. Jadi di waktu yang sibuk itu memerlukan energi yang lebih untuk bekerja. Jadi untuk mendoping tenaga mereka itu mereka mencoba menggunakan heroin itu untuk bisa meningkatkan aktivitas. Ya, jadi mungkin adik-adik sudah mengerti dan paham kenapa artis dan pejabat itu bisa terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ina selaku penyuluh dari BNN Kota Gorontalo. Masih ada yang ditanyakan? Apakah kecanduan narkoba itu dapat disembuhkan? Apakah kecanduan narkoba itu bisa disembuhkan? Sangat-sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi ini juga bisa membantu pengetahuan dari teman-teman yang ada di luar sana seputaran tentang narkoba. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mengapa narkoba itu susah sembuhnya? Karena narkoba itu bukan sembuh ya, tapi pulih. Kenapa pulih? Mereka tidak sama seperti orang sakit biasa, demam, batuk, pilek. Tapi orang narkoba itu adalah orang yang sudah, yang istilahnya mereka sudah masuk dalam kategori penyalahgunaan yang menyerang otak. Karena menyerang otak berarti alam bawah sadar itu yang dipengaruhi. Sehingga apabila mereka sudah pulih, tapi ketika ada yang mengajak mereka untuk memakai lagi narkoba, penyalahgunaan narkoba, mereka bisa relapse lagi, artinya bisa kambuh lagi. Jadi walaupun 1 sampai dengan 10 kali direhabilitasi, tapi lingkungan tidak berubah, tidak keluar dari lingkungan yang buruk dari penyalahgunaan narkoba, mereka bisa kambuh lagi, bisa relapse lagi, seperti itu.
Baik, jadi sudah paham ya kenapa narkoba itu susah sembuhnya. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu mereka tidak sakit, namun mereka menggunakan narkoba itu secara sadar dan mereka mengetahui dampak apa yang akan mereka hadapi atau mereka dapat dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Dan untuk yang cowoknya masih ada pertanyaan? Oke, pertanyaannya apa? Apa itu overdosis? Apa penyebab dan efeknya? Apa itu overdosis dan apa itu penyebabnya? Ya begitu ya. Mungkin akan dijawab oleh penyuluh dari BNN Kota Gorontalo, Ibu Risna Umar. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa itu overdosis? Overdosis itu misalnya begini, kita dikasih resep dokter itu sesuai dosis. Kalau misalnya kita ke dokter sakit keluhan begini-begini, jadi dokter menyarankan kita untuk minum obat misalnya 3 kali dalam sehari, 3 kali minum dalam sehari, atau ada yang 2 kali minum dalam sehari. Nah, ketika kita overdosis itu berarti kita sudah menyalahgunakan obat, penyalahgunaan obat. Overdosis itu misalnya kita minum 1 kali itu dalam jumlah yang banyak, jadi dia overdosis. Itu bisa menimbulkan banyak pengaruh di organ-organ tubuh, misalnya ginjal, karena itu sudah melebihi dari dosis yang dianjurkan. Kemudian penyebabnya itu bisa saja bisa menimbulkan kecanduan karena sudah melebihi dari dosis yang dianjurkan. Ya, baik, terima kasih adik-adik yang sudah menyapa, juga balik menyapa ya BNN Kota Gorontalo dalam program Muhabari. Selanjutnya kita akan the next ke adik-adik yang lain. Kita mau tanya, apakah mereka sudah mengetahui sampai di mana tentang narkoba atau penyalahgunaannya? Oke, check it out. Oke guys, jadi kita mau keliling-keliling lagi di Taman SMP Negeri 8 Kota Gorontalo. Kita akan cari anak-anak yang lagi nongkrong di jam istirahat. Kita tanya-tanyain tentang seputaran narkoba. Jadi kita udah dapat targetnya. Hai. Hai. Bisa minta waktunya nggak? Ganggu nggak? Ganggu? Oh enggak, ya udah. Berhubung kami dari tim BNN Kota Gorontalo dalam program Muhabari, kami akan menyapa siswa-siswa SMP Negeri 8. Di sana juga kami udah menyapa teman-teman kalian, mungkin adik-adik kelas kalian. Jadi sebelum kalian nanya ke kami, Kak Vera mau nanya nih, apa itu BNN? Sepengetahuan kalian, mau salah mau benar jawab aja. Saya. Oh, kamu? Iya. Oke, jawabnya satu-satu ya. BNN merupakan singkatan dari Badan Narkotika Nasional. Oke, jadi BNN merupakan singkatan dari Badan Narkotika Nasional. Jadi selanjutnya pertanyaan kedua nih. Menurut kalian lem itu masuk ke narkoba nggak? Masuk ya, oke. Mungkin kenapa lem itu bisa masuk ke narkoba akan dijelaskan oleh Ibu Risna ya. Kenapa lem bisa masuk ke narkoba? Ya memang benar dia masuk dalam bahan adiktif. Fungsinya itu untuk ngelem kayu atau benda-benda mati. Zat-zat yang sudah dihirup itu akan berpengaruh ke otak dan itu akan menimbulkan ketergantungan. Namanya kalau narkoba itu dia kalau sudah sekali pakai dia bisa menimbulkan ketergantungan. Karena apa? Karena organ-organ dalam tubuh itu yang akan memicu untuk menggunakan lagi. Jadi semakin digunakan dalam penyalahgunaannya, maka dia akan menimbulkan kecanduan. Sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Risna tadi sudah benar bahwa lem itu, lem Fox, baik lem Fox atau lem Ehabon itu termasuk dalam kategori narkoba jenis zat adiktif. Nah, kenapa fungsinya bisa menyerang otak? Karena dalam otak itu kita mengeluarkan yang namanya cairan dopamin. Cairan dopamin ini adalah cairan kebahagiaan. Nah, kalau kita makan, minum, apapun yang kita makan, minum yang kita suka, itu akan mengeluarkan yang namanya cairan dopamin. Cairan dopamin ini ketika orang yang menyalahgunakan narkoba itu akan 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat keluar melalui alam bawah sadar. Nah, ketika itu 2 sampai dengan 3 kali lipat keluar sehingga otak itu akan menjadi
datar ketika tidak menggunakan narkoba lagi, sehingga dia minta tambah dosis. Jadi kalau misalkan hari ini dia pakai 1 kaleng, cairan dopaminnya sudah lebih. Nah, dia mau pakai lagi yang kedua kali, dia sudah tidak bisa fly lagi karena dia sudah mengalami datar. Seperti itu. Iya, mungkin ada pertanyaan lain. Jadi sudah paham ya kenapa lem itu bisa masuk ke narkoba, karena lem itu termasuk dalam zat adiktif. Oh ya, silahkan. Apa fungsi dari BNN? Apa fungsi dari BNN? Ya, terima kasih. Jadi apa tugas dan fungsi dari peran BNN adalah untuk bisa mengkoordinasikan bersama dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Jadi BNN itu punya wilayah yang ada di Indonesia, itu punya wilayah tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, wilayah provinsi dan kabupaten kota ini yang punya kewenangan untuk bisa mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait, baik itu instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga-lembaga yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kami dari tim BNN Kota Gorontalo dalam program Muhabari sangat berterima kasih karena kalian juga punya feedback ke kami. Kalian sudah menanyakan apa itu BNN, kalian juga tahu, dan kami juga sudah menjawab fungsi dari BNN. Terus di kalangan kalian ini di SMP itu paling banyak menggunakan lem. Jadi kalian tanya ke kami, apakah lem itu masuk ke narkoba? Jadi jawabannya masuk ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Risna dan juga dijelaskan oleh Ibu Mulyati Imran. Jadi kalau lihat teman-teman yang menggunakan lem itu bisa lapor ke kami. Oke? Oke, jadi see you next time. Dadah. Nggak terasa kita udah ada di penghujung. Jadi kita tadi sudah jalan-jalan keliling-keliling SMP Negeri 8 Kota Gorontalo menyapa siswa-siswi dalam program Muhabari BNN Kota Gorontalo. Kita akan ketemu lagi di next konten program Muhabari BNN Kota Gorontalo. See you next time.